Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alvenita dengan NRP 50262312226 dari kelas PSOB. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lab 6.5.10 yaitu Lab Explore the Evolution of Password Methods. Jadi ini untuk labnya, bisa kita buka aja. Oke, di sini untuk labnya tersendiri bakalan ada 3 part objektif, yang mana part pertama kita akan launching dari Deva FM-nya. Lalu untuk part kedua kita akan fokus untuk mengekspor kode Python, yaitu untuk storing password in plain text. Dan sedangkan di part ketiga kita akan mencoba menggunakan using hash. Oke. Kalau begitu langsung saja kita mulai ke part yang pertama. Untuk part yang pertama yaitu kita akan melaunching Deva SCFM-nya. Buat teman-teman yang belum punya bisa diinstal terlebih dahulu. Di sini saya udah punya, jadi langsung aja saya buka untuk Deva SCFM-nya. Baik, di sini sudah terbuka untuk virtual machine-nya. Terus lanjut lagi ke part yang kedua. Part kedua di sini kita diminta untuk mendemonstrate application-nya. Di sini karena emang perintahnya itu dari instrukturnya. Karena kita nggak ada, jadi kita langsung lanjut aja ke part yang ketiga. Untuk part yang ketiga ini kita diminta untuk menginstal package dan membuat web service-nya. Oke, kita ikutin step pertama. Kita akan membuka VS Code untuk paket dari Python-nya itu. Oke, yang pertama kita diarahkan ke file, kita buka file, lalu kita open folder, dan membuka security yang ada di sini. Security, terus klik OK. Nah, di bagian sini ada satu ya, yang nggak ada isinya. Di sini cuma ada tulisan you can add to this file in the editor. Oke, kita next dulu. Lalu selanjutnya kita diminta untuk membuka terminal. Oke, new terminal. Sudah buka terminal di sini. Terus selanjutnya kita menginstal PyTP. Oke, di sini kita install dulu ya. Install untuk package-nya. Bisa kita salin aja biar cepet. Oke, jadi di sini terlihat kalau misalnya install PyTP ini udah terinstall ternyata. Jadi already satisfied, udah ada gitu di dalam paketnya. Lalu kita lanjut aja, kita menginstal dari Flash. Nah, ini sebagai framework-nya itu nanti kita menggunakan Flash. Oke, kita enter lagi. Nah, nanti dia akan menginstal dan oke, di sini ternyata udah ada semua ya, udah already satisfied. Oke, udah done semua. Baiklah, selanjutnya itu kita bakalan lanjut, kita akan mengimport library. Nah, untuk bagian ini kita tulisin di dalam file Python-nya. Jadi bisa kita salin aja. Oke, kita paste di sini. Oke, database for username, password. Oke, benar, secure. Oke, udah sama ya. Nah, di sini kita menggunakan DB name-nya itu adalah test.db atau database ya, untuk penamaannya. Lalu, next lagi, selanjutnya kita membuat local web service. Di sini kita menggunakan @route, yaitu untuk mengarahkan. Nah, terus di sini untuk arahnya itu ke arah slash ya. Ya. Ini jangan lupa untuk bagian menjoroknya itu. Ini sistemnya harusnya naik ya. Oke. Jangan sampai ada yang typo. Oke, kita next ke yang bawah. Ini juga sama, bisa kita tulisin aja. Ini adalah kode untuk ngasih tahu portnya itu port berapa. Di sini kita menggunakan port 5000, berbeda dengan port yang sebelumnya kita gunakan. Oke, selanjutnya di sini sudah kita salin.
Kita lanjut lagi, kita akan menyalin di yang bawah ya. Oh, oke. Setelah udah sampai bagian yang B ini, kita diminta untuk save dulu. Oke, CTRL-S, save. Habis itu kita balik lagi ke terminal tadi. Di terminal kita diminta untuk menuliskan ini. Nah, di sini udah muncul yaitu 4129. Oke. Lalu selanjutnya kita klik enter lagi. Ya, baru bisa ya. Baru bisa kita ketikkan lagi. Oke, selanjutnya di sini your flash server is now running. Tulisannya katanya servernya itu udah running. Apakah udah ada tulisan running atau belum? Di sini kita belum bisa melihatnya. Terus kita coba aja pakai curl. Ini buat ngecek apakah udah running atau belum. Kalau misalnya udah running, nanti bakalan ada muncul tulisan welcome to the hands-on. Oke, kita coba. Oke, di sini tulisannya failed to connect, port connection refuse. Berarti di sini failed tulisannya, berarti ada sesuatu yang salah. Di sini bisa kita cek dulu apa sebenarnya tahapan yang masih salah gitu. Oke, ternyata tadi setelah saya coba untuk masukin kode ini, cat not up dot out, di sini terlihat bagian mana ternyata yang error dari kodenya. Ternyata di tulisan ini belum ada kutip tunggalnya. Nah, sehingga filenya itu membacanya itu aneh. Coba kita save. Lalu kita ulang kali ya. Kita coba ini dulu. Coba ini lagi. Jangan lupa ada dan-nya. Oke, di sini udah keluar 4998. Terus kita enter lagi. Lalu selanjutnya kita coba curl-nya ini. Oke, di sini baru terlihat ada tulisan welcome to the hands-on labs for an evolution of password system. Oke, berarti di sini udah berhasil. Terus kita bisa klik enter lagi aja biar kita bisa ngetik lagi. Terus before continue, terminate the script, use the following command to stop it. Nah, di sini kan berarti kita lagi masuk ke dalam servernya. Kita bisa keluar dari servernya itu dengan cara menuliskan kode ini di terminal. Oke, kita klik. Oke, baru kita berada di luar servernya. Oke, selanjutnya kita bakalan lanjut lagi ke part yang keempat. Di sini kita akan mengeksplor Python code storing password in plain text. Nah, di sini kita akan menggunakan plain text dulu ya yang pertama. Untuk step yang pertama ini kita diminta untuk nge-remove following lines from the password evolution.py. Oke, bagian ininya kita delete dulu. Diminta sendiri ya untuk di-remove. Lalu selanjutnya, open copy the following VS Code to configure the server to store a username password for a user in plain text. Oke, baik. Jadi di sini kita bakalan salinin aja untuk kodenya ini. Oke, di sini berarti dihapus juga ya. Karena kita bakalan masuk ke bagian yang bawah. Tapi nanti aja dulu, kita salinin dulu. Oke, dan di sini akan aku rapikan dulu dari bagian menjorok-menjoroknya biar kodenya itu bisa terbaca dengan baik. Baik, selanjutnya kita langsung lanjutin aja karena diminta untuk menuliskan kode-kodenya lagi ke dalam file bernama password evolution.py-nya ini. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk mengopi dari flash code buat filenya ini buat memverifikasi new account credential-nya. Jadi di sini kita coba salin. Dan kita tulisin aja di sini, kita paste. Itu dimulai dari dev verify. Oke, di sini devnya nggak ketulis ya ternyata. Oke, di sini sudah semua. Kalau gitu langsung aja kita save.
Kalau gitu di sini coba aja kita run scriptnya menggunakan kode ini. Jadi kalau misalnya masih ada yang salah bisa kita perbaiki. Ya, di sini kita hapus dulu, kita balik ke terminal kita sebelumnya. Oke, kita coba. Dan di sini, oke, ada tulisan kayak gini ya. Terminate nothub Python 3 password evolution.py. Ignoring input and appending output to nothub.out. Oke, berarti di sini dari kita lihat di sini benar sama, tapi di bagian bawahnya ini tuh ada perbedaannya. Kalau di sini cuma 1, sedangkan kalau di sini ada 1 dan 2. Berarti itu maksudnya tuh kayak gimana tuh? Nah, jadi kenapa hasilnya di sini ada tulisan 1 dan 2 sedangkan di sini 1 doang? Kalau di sini kan sebagai contoh yaitu modulnya ya. Jadi secara nggak langsung terminalnya itu bisa dibilang bersih contohnya. Nah, sedangkan ini untuk proses ID yang pertama punya kita tadi itu udah di terminate atau udah bisa dibilang sudah diberhentikan. Nah, terus ini kita mulai lagi, ngerun lagi. Jadi ada di ID yang kedua, yaitu nomor urut 6351. Berbeda dengan sebelumnya yang sekitar 400-an tadi ya kalau nggak salah. 4.000-an nih, 4.998. Begitu. Oke, karena itu kita bisa lanjut aja ke tahapan yang berikutnya, ini yang C. Oke, kalau udah using following curl command, kita bakalan ngebuat 2 user account bernama Alice sama Bob. Itu gimana caranya? Kita bisa salin aja kayak gini. Oke, jadi teman-teman tadi itu ternyata sempat ada kesalahan penulisan di sini, jadi nggak sengaja kepencet enter. Makanya dari bagian ini tuh langsung ke baris yang baru. Makanya kodenya itu nggak bisa terbaca dengan baik. Jadi tadi itu dari saya mencoba pakai cat nothub.out di sini buat mencari tahu kode mana ternyata yang masih salah. Terus di sini kan ada tulisan di line ke-12, di line berapa. Jadi itu dibenerin dulu. Terus kalau udah, coba dimatiin dulu untuk servernya ini dan dihapus dulu semuanya. Jadi biar benar-benar bersih dari awal gitu. Nah, ini udah dicoba dan ternyata kita mulai dari antrian yang pertama lagi, yang mana itu 7.489. Terus aku coba buat tes napasnya apakah bisa atau enggak, ternyata bisa. Terus baru langsung di sini aku masukkan buat kredensial bernama Alice. Oke, Alice sudah bisa, ada tulisan sign up success. Terus selanjutnya di sini kita coba masukin buat yang Bob ya. Oke, buat yang Bob di sini kita masukin juga. Oke, namanya Bob juga udah beres, coba kita enter. Oke, udah ada tulisan sign up-nya itu juga sudah sukses. Jadi untuk kedua user ini udah berhasil kita daftarkan. Kita bakalan lanjut ke step yang berikutnya, yaitu step yang keempat. Di sini kita akan memverify your new user biar dia bisa login. Gimana caranya? Nah, di sini kita salinin aja. Oke, di sini kita salin. Terus biar nanti di terminalnya nggak bermasalah, jadi kita numpang ya di sini ya, numpang buat dirapihin. Oke, di situ kita salin dan coba kita masukin di sini. Oke, berarti udah berhasil ya. Di sini ada tulisan loginnya udah sukses. Kita coba juga buat yang si Bob. Apakah si Bob ini bisa kita login atau enggak? Kalau misalnya nggak bisa, berarti ada sesuatu yang salah yang perlu kita perbaiki. Oke, di sini kita salin lagi. Kita coba. Bentar. Oke, login juga sudah sukses. Berarti untuk kedua user ini yang sudah kita buat kredensialnya itu sudah berhasil login dan dua-duanya sudah terverify ya. Selanjutnya di sini kita bakalan lanjut ke step yang kelima, yaitu kita memverify konten. Kita bakalan masuk ke DB, yaitu database dari namanya ini kan test.db kan. Jadi kita ikutin aja untuk tahapannya. Yang pertama kita membuka DB browser for SQLite. Oke, bisa ke pojok kiri bawah sini.
lalu cari DB. Nah, oke. Di sini kita buka aja. Oke, sudah terbuka. Coba kita fullin ya. Oke, ternyata di sini udah paling gedenya segini. Langsung aja deh kalau gitu. Tahapannya yang pertama kita ke file, open database, oke. Terus navigate, arahin ke security yang tadi. Oke, berarti kita arahin. Ini ke device-nya, terus ke lab, ke bagian security. Oke, terus DB-nya ini udah kebuka. Klik open. Oke, di sini udah berhasil kebuka. Lalu in the database structure tab, notice that user plain table that coincides with the code you create early. Oke, kita cek di sini. Di sini ada username sama password. Nah, ini yang udah kita buat tadi ya. Kita kan tadi menggunakan user_plain, atau bisa dibilang di part sebelumnya itu kita udah mencoba menggunakan user plain. Oke, terus selanjutnya expand the table to see two fields. Oke, benar. Di sini terlihat fieldnya itu ada username, ada juga password yang telah kita buat tadi. Terus selanjutnya select the browse data tab, browse data tab. Di sini. Nah, di sini ada dua data yang telah kita masukin tadi sebelumnya ya, kredensial yaitu username bernama Alice, passwordnya itu ini. Ini bisa kita tarik buat melihat passwordnya. Oke, my Alice password. Terus untuk username yang Bob, passwordnya itu adalah password for Bob. Oke, karena di sini udah kebuka juga dan kita bisa melihat ternyata benar-benar masuk ke database-nya. Kita bisa close aja. Dan kita akan lanjut ke part selanjutnya. Oke, jadi di sini saya sebelumnya mau minta maaf karena ternyata video pengerjaan saya mulai dari part kelima ini korup dan filenya itu tidak bisa dibuka, jadi nggak ada suara dan tampilannya itu tuh nge-freeze gitu aja. Di sini bisa dilihat buktinya. Pause. Oke, karena begitu. Oke, jadi untuk itu di sini saya akan menjelaskan kembali dari part kelima hingga habis labnya ini. Jadi di part kelima ini kita akan mulai masuk ke bagian password hashing dengan Python-nya ya. Step yang pertama kita diminta untuk nge-remove server configuration-nya dulu. Jadi buat server configuration-nya itu tadi saya hapus dulu. Terus kemudian untuk bagian ini kurang lebih jadi kayak copy paste aja ke kode di sini. Di sini bagian password hashing. Udah saya salinin semuanya dan saya sesuaikan untuk bagian menjoroknya gitu. Biar kodenya itu bisa terbaca dengan benar di file Python-nya ini. Terus selanjutnya di sini kita juga memasukkan untuk kode loginnya yang mana menggunakan version 2. Untuk penjelasannya nanti di akhir akan saya jelaskan perbedaan version 1 dan juga version 2. Oke, dan di akhir untuk run dan ngetesnya itu diminta untuk menambahkan lagi servernya tadi. Jadi ditambahkan di paling bawah ini. Nah, setelah itu kita bakal lanjut ke nge-run scriptnya. Nah, run scriptnya di sini kita tinggal open dari terminalnya. Di sini kita buka open terminal karena filenya ini baru saya buka kembali ya. Kita buka dulu, terus kita kopikan, oke, enter. Nah, di sini ada tulisannya yaitu 4191, kodenya itu jadi mengulang lagi ya, ID yang pertama 4191, terus next. Nah, di sini saya akan memasukkan username-nya ini. Jadi sebelumnya tuh karena emang prosesnya udah saya lakukan, jadi secara nggak langsung untuk username, 3 username ini udah ada di database-nya. Nah, jadi ini saya jelasin aja ya untuk kodenya. Kodenya ini, pertama 3 kode ini yang dimasukin ke dalam terminal dan fungsinya itu buat apa? Yaitu fungsinya untuk menambahkan kredensial atau didaftarkan lah username dan juga password-nya. Nah, di sini karena kita menggunakan password hash,
Passwordnya itu ditulis same password, dan sedangkan untuk yang terakhir si dev ini kita tulis different password gitu. Dengan menggunakan sign up version kedua. Nah terus, kalau misalnya tulisan sign up-nya itu sudah sukses, berarti ketiga akun kredensial itu sudah berhasil gitu. Udah berhasil kita daftarkan. Setelah itu kita melakukan verification, atau kita cek lah, kita melakukan login dengan menggunakan terminal, apakah sudah bisa berhasil login atau enggak. Nah di sini, untuk yang pertama dan yang kedua, ini ada perbedaan. Yang pertama ini loginnya itu berhasil karena dia masukin password yang benar, menggunakan same password pada saat akunnya itu didaftarkan. Sedangkan untuk kode yang kedua ini, dia menggunakan nama username Alan, tapi passwordnya itu beda. Dia menggunakan warm password, padahal harusnya itu menggunakan same password. Makanya tulisan invalid username atau username itu tuh tidak dapat ditemukan. Nah, abis itu kita coba kembali menggunakan username Alan, dan ternyata loginnya itu sudah bisa sukses karena sudah menggunakan password yang sesuai. Begitupun pada username dev, di sini sudah berhasil untuk login dan sukses. Kemudian yang akhir, ketika sudah dimasukin kayak gini, kita langsung terminate servernya aja. Nah, ini kan servernya itu masih nyala ya. Nah, karena servernya masih nyala, kita bisa matiin servernya dengan menuliskan kode ini. Enter aja, dan untuk ID 14191 di sini udah terminate atau sudah di-end kan servernya. Oke, di sini selanjutnya kita akan memverify atau kita cek lagi database-nya, apakah sudah nambah atau belum. Seperti yang sudah saya beritahu tadi, sebelumnya proses ini sudah saya jalankan, cuma ternyata videonya itu korup dan error, tidak bisa di-play, tidak bisa ditampilkan di sini. Jadi saya langsung aja ke step yang keempat, yaitu menampilkan kalau misalnya filenya itu tuh sudah ada di dalam database ya. Oke, jadi di sini kita coba close dulu. Nah, di sini kan udah saya buka. Kita bisa ikutin aja perintahnya, OpenDB, terus Open Database, dan pilih lab yang tadi. Kita pilih yang ini ya. Oke, kita pilih yang ini. TestDB, open. Nah, di sini bisa dilihat ada dua tabel, yang mana itu user plan yang sebelumnya udah kita buka, seharusnya videonya itu sudah jelas dan bisa ditampilkan. Dan yang kedua ini adalah user hash yang baru kita buat tadi, gitu. Di sini kita bisa lihat terdapat fieldnya itu ada dua, username dan juga hash, berbeda dengan user plan. Kalau user plan isinya itu adalah username dan juga password. Nah, lalu apalagi perbedaan dari kedua ini? Setelah kita buka browser data, ternyata hash yang ditampilkannya itu seperti ini. Berbeda ya sama yang sebelumnya kita menggunakan plain text. Plain text itu langsung menampilkan passwordnya. Jadi kalau semisal amit-amit database-nya itu kehack, dan ya udah akun kita ternyata bisa langsung kebuka aja gitu. Berbeda dengan kalau misalnya kita menggunakan metode hash-nya ini. Kalau misalnya database-nya ini kebongkar, kecuri sama orang lain, kita tetap bisa aman. Jadi security-nya itu aman karena passwordnya ini ditampilkan dengan menggunakan hash. Terus juga di sini kenapa hash-nya itu buat Rick sama Alan itu sama? Karena mereka berdua ternyata menggunakan password yang sama. Kalau misalnya tadi kalian sadar, mereka berdua itu menggunakan passwordnya itu ada tulisan same password. Sedangkan si Dev ini menggunakan different password gitu. Makanya di sini hash-nya itu berubah atau berbeda. Jadi disitulah kemampuan atau keunggulan dari penggunaan hash-nya itu. Oke, karena di sini kita udah mereview dan sudah mengetahui perbedaan konten dari TestDB yang telah kita buat, di sini bisa kita close aja. Di sini kita close dan kita langsung balik lagi ke Python-nya. Karena di final programnya ini kita akan melakukan review lagi ya. Di sini akan kita full screenin aja biar penjelasan yang saya jelaskan ini cukup jelas. Oke. Di sini saya akan menjelaskan ulang dari kode yang paling atas.
Untuk kodenya ini bernama password_evaluation.py, yang mana ini berisikan kode evolusi dari security passwordnya ya. Dan di sini adalah kita mengimport library untuk POTP ini, yaitu untuk mengenerate passwordnya untuk pertama kali. Terus SQL ya, kita menggunakan database yang ringan aja, menggunakan SQL tadi seperti yang udah dilihat tadi. Terus di sini kita menggunakan hash, yang mana metode yang terakhir tadi kita cek. Dan untuk import library UUID ini merupakan untuk creating atau generating unique identifier ya. Jadi kayak generate unique-nya itu seperti apa, dan di sini kita menggunakan class atau framework-nya. Kita next aja langsung ke bagian rute app-nya. Sini app servernya kita menggunakan ini. Karena tadi udah berhasil menampilkan tulisan ini ya, seperti yang udah dijelasin. Terus kita lanjut ke metode yang pertama. Di sini kita menggunakan plain text. Nah, jadi di plain text ini langsung menampilkan passwordnya begitu aja. Di sini kita menggunakan version 1 yang mana tidak ada security apa-apa di dalamnya. Jadi menggunakan metodenya itu POST. Jadi ketika kita melakukan sign in, username-nya apa, di sini passwordnya itu apa. Kalau misalnya sudah berhasil, kita bisa melakukan login. Dan login, kalau misalnya sudah berhasil, ya loginnya sukses gitu. Nah, perbedaannya itu di sini, kalau misalnya kita menggunakan plain text, itu tuh langsung bisa terlihat kalau misalnya kita membuka database-nya. Terlihat username-nya apa dan password-nya itu apa. Nah, sedangkan di sini ada metode lain, yaitu metode password hashing. Di sini menggunakan version 2, yang mana security-nya itu bisa dibilang lebih aman. Karena lebih aman itu karena pada saat database-nya itu tercuri ya, terbuka, kita tidak bisa melihat secara langsung password-nya itu tuh apa sih sebenarnya. Jadi yang ditampilkan adalah hashing-nya itu aja gitu. Nah, makanya untuk penggunaan metode dari hashing ini jauh lebih aman karena tidak langsung menampilkan password-nya begitu saja. Nah, jadi itulah perbedaan dari version 1 dan juga version 2 dari ini. Dan untuk version 2-nya ini juga kita menggunakan metode get dan juga post ya untuk login. Yang terakhir menggunakan pengarahan servernya, yaitu hostnya itu host lokal dan portnya itu diarahkan ke port 5000. Jadi seperti itu penjelasan dari kodenya dan keunggulan dari penggunaan metode dari hashnya itu dibandingkan dengan plain text, yang mana jauh lebih aman dan security-nya itu lebih terjamin. Oke, kalau begitu sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.